Halo semuanya, kembali bersama dengan saya Logika Sederhana. Hari ini kita akan membahas tentang sang sensasional yaitu Ahok. Sensasi Ahok memang masih terus berlanjut hingga detik ini. Ahok merupakan salah seorang putra terbaik bangsa yang siap mati demi konstitusi. Dan dalam sejarah Ahok ada banyak hal yang dia lewati, ada banyak hal yang dia alami, mulai dari kejayaan sampai kepada penghukuman. Ada banyak orang yang senang dengan Ahok, ada banyak orang juga yang tidak senang dengan dia. Salah satu hal yang paling memuncak adalah sejarah hidup Ahok ketika dia selepas menjadi gubernur dan akan kembali untuk bertarung menjadi gubernur. Salah satu kasus yang terbesar dari hidupnya adalah kasus Al-Maidah, yang dianggap oleh mayoritas agama di Indonesia ini bahwa itu adalah sebuah penghinaan, sehingga dengan alasan ini muncul berjilid-jilid demo untuk menolak Ahok menjadi gubernur, bahkan memenjarakan dia karena dianggap menistakan agama. Dan setelah hal itu terjadi, akhirnya Ahok juga diputuskan bersalah dengan dasar penghinaan agama, dan akhirnya dia dihukum 2 tahun penjara. Apakah sensasi Ahok berhenti di penjara? Apakah juga karya-karyanya akan terbenam di penjara? Ataukah sebuah aksi-aksinya akan terkubur di dalam penjara? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena sejarah berikutnya mencatat bahwa setelah Ahok keluar dari penjara, ia kembali mengaum, namanya kembali melambung ketika Menteri BUMN yaitu Erick Thohir mengajaknya untuk bergabung dan menjadi salah satu petinggi di BUMN. Nah, kita lihat sekarang apa alasan Erick Thohir memanggil Ahok untuk bergabung di BUMN. Proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Nah, karena itulah kemarin kenapa kita juga mau orang yang pendobrak. Bukan marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda. Ya, jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Erick Thohir jelas mengatakan bahwa Ahok adalah sang pendobrak dan ia sangat dibutuhkan dalam jajaran petinggi BUMN untuk mendobrak segala pekerjaan di BUMN sehingga apapun target yang dipatok bisa tercapai. Dan ini jelas sekali Ahok punya sensasi sangat luar biasa. Namun apakah berhenti sampai di situ? Rupa-rupanya rencana untuk pemanggilan Ahok sebagai kepala BUMN juga menuai banyak kecaman, banyak penolakan. Adapun penolakan yang pertama adalah oleh Serikat Pekerja BUMN yang menolak dengan keras kehadiran Ahok dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, mereka melihat bahwa Ahok tidak pantas memimpin BUMN karena Ahok terlibat dalam kasus yang berat, yaitu penistaan agama. Bahkan Ahok juga dianggap terlibat dalam kasus suap ketika menjadi gubernur DKI. Dan ada juga yang menganggap bahwa ketika Ahok memimpin BUMN maka itu dianggap sebagai sebuah bencana. Ada juga yang menganggap bahwa Ahok tidak mampu memimpin BUMN yang sangat strategis dan besar itu. Sehingga dengan demikian mereka menolaknya. Para buruh bersepakat untuk menolak Ahok. Tapi apakah ini murni buruh atau ada sesuatu di baliknya? Apakah mereka takut mafia mereka terbongkar? Apakah mereka takut korupsi mereka terbongkar dan lain sebagainya? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa Ahok ditolak. Bahkan bukan hanya para buruh atau para serikat buruh saja yang menolak, tetapi alumni 212 pun berencana menolak Ahok untuk jadi pemimpin di BUMN. Wow,
sensasi Ahok rupa-rupanya banyak menuai pro dan kontra. Namun pro dan kontra tersebut tidak menghalangi Ahok untuk masuk dalam jajaran petinggi BUMN karena Erick Thohir sendiri sudah memastikan bahwa Ahok jadi komisaris utama BUMN. Kita melihat cuplikannya seperti berikut. Ya enggak, insya Allah saya rasa sudah putus dari beliau. Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertamina, lalu didampingi oleh Pak Wamen, Pak Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama. Lalu nanti juga ada direktur keuangan yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya di Telkomsel. Akhirnya kita melihat bahwa Ahok akhirnya juga menjadi komisaris utama di BUMN. Dan ini bukan suatu langkah yang mudah. Segala hal diterjangi, segala rintangan dilewati, bahkan tidak peduli seberapa beratnya penolakan yang terjadi, Ahok tetap menjadi petinggi BUMN. Dan akhirnya para penentang, para penolak akhirnya diam dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa sensasi Ahok sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika Ahok sudah berada di BUMN menjadi petinggi dan menjadi komisaris utama di BUMN, apakah sensasi Ahok berhenti sampai di situ? Rupa-rupanya tidak. Karena beberapa waktu ini Jokowi kembali lagi membuat sebuah sensasi yang luar biasa dengan mengumumkan 4 calon CEO atau 4 kandidat calon CEO untuk pembangunan ibu kota yang baru. Dan yang mengagetkan bahwa salah satu dari keempat calon CEO tersebut nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok tersebut bisa. Mari kita melihat pengumuman presiden tentang 4 nama CEO tersebut. Sampaikan. Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojo. 2, Pak Ahok. 3, Pak Tumiono. 4, Pak siapa? Pak Aswar Anas. Oke, kita sudah melihat bahwa salah satu dari keempat nama calon kandidat CEO untuk pembangunan ibu kota yang baru nanti adalah Ahok. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang Ahok atau seorang Basuki Cahayapurnama merupakan salah satu tokoh terbaik di bangsa ini, yang dimana saja dia selalu dibutuhkan. Dia dibutuhkan di DKI Jakarta, dia dibutuhkan di penjara, dia dibutuhkan di BUMN, bahkan ketika pada saat ini dia masih menjabat sebagai petinggi BUMN dalam jabatan komisaris utama. Presiden Joko Widodo masih mau mempercayakannya lagi untuk masuk dalam jajaran CEO dalam pengembangan ibu kota yang baru nanti. So, bravo untuk Ahok. Desain pembangunan ibu kota yang baru sudah menanti Anda, Ahok, bersama dengan keempat rekan-rekan yang terpilih sebagai kandidat. Jadi siapapun nanti yang diumumkan oleh Jokowi, entah itu Ahok atau ketiga kandidat yang lainnya, kalian adalah putra terbaik bangsa. Dan sekali lagi untuk Ahok, kami menantikan sensasi-sensasi Anda selanjutnya dalam membangun bangsa ini, baik melalui BUMN ataupun melalui CEO nantinya kalau Anda terpilih. Tapi yang pasti engkau tetap yang terbaik bagi bangsa ini.